Salam sejahtera teman-teman yang dikasihi Tuhan. Sukacita sekali boleh bertemu lagi dengan teman-teman yang dikasihi. Setiap Rabu dan setiap Jumat jam 8 malam kita boleh bertemu. Dan saat ini kita akan merenungkan tentang bagaimana sebenarnya hidup kita, hidup kekristenan yang disukai oleh Tuhan. Dan kita akan mengawalinya dengan sebuah lagu pujian yang diciptakan oleh teman saya sendiri, Ko Heri Priyonggo dari Jericho Vocal Group. Biarlah pujian ini menguatkan kita, untuk mengingatkan kita setiap jam, setiap waktu kita membutuhkan Tuhan. Tiap jam, tiap waktu ku perlu Kau Tuhan. Tanpamu hidupku tak berarti. Jangan Kau biar walau sekejap daku berjalan sendiri. Pimpinlah jiwa yang lemah ini. Tiap jam, tiap waktu dampingi hambamu. Seteru kan jauh bila kan dekat. Jangan Kau biar walau sekejap daku berjalan sendiri. Pimpinlah jiwa yang lemah ini. Tuhan perisaiku, Tuhan gunung batuku yang teguh. Damai yang sempurna hanya ada padamu. Biar rencanamu yang jadi dalam hidupku. Pimpinlah jiwa yang lemah ini. Tiap jam, tiap waktu ajarku maksudmu. Genapkan janjimu dalam hidupku. Jangan Kau biar walau sekejap daku berjalan sendiri. Pimpinlah jiwa yang lemah ini. Tuhan perisaiku, Tuhan gunung batuku yang teguh. Damai yang sempurna hanya ada padamu. Biar rencanamu yang jadi dalam hidupku.
jiwa yang lemah. Tiap jam, tiap waktu ku perlu Kau Tuhan. Tuhan, kami datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa pertolongan kami adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan kepastian keselamatan kami ke surga adalah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang telah rela berkorban untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Turunlah atas kami ya Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus, mengurapi, menguduskan, menyucikan, dan memberkati ibadah kami pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah kami. Kami berdoa, amin. Baik, puji Tuhan teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kita sudah membahas ya tentang bagaimana kita seharusnya hidup di dalam mengisi hidup kita menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali atau menjelang akhir zaman, yaitu selalu pikirkan dan lakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, supaya ketika kedatangan Yesus yang kedua kali kita kedapatan berkenan di hadirat Tuhan ya. Dan di dalam Matius 25 ayat 31 ayat yang ke-46 mengingatkan kita bahwa mari selama kita masih hidup bantulah orang-orang yang susah ya. Karena Tuhan Yesus seringkali memperlihatkan dirinya melalui orang-orang yang susah. Apa yang kita lakukan kepada orang-orang yang terikat dengan dosa, yang terikat dengan kuasa kegelapan, sebenarnya kita sedang melayani Tuhan. Dan itulah cara kita untuk membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Malam hari ini kita akan belajar bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Saya sebenarnya tidak harus mengatakan bahwa sedih, tapi jujur saja saya sedih. Setelah 16 tahun saya mengembalakan jemaat dan melihat kok persekutuan kekristenan kok seperti ini. Sehingga saya akhirnya menyimpulkan mengapa kekristenan tidak maju-maju di negara ini? Karena ini masalahnya. Ya, kita tidak meresponi doa dan perintah Tuhan Yesus. Seperti jemaat mula-mula, mereka begitu meresponi doa dan perintah Tuhan Yesus, mereka bisa bersatu, mereka bisa saling mengasihi, dan hidup mereka itu disukai orang. Dan terutama mereka disukai Tuhan. Nah, sebab itu saya ingin ajak teman-teman semua, seberapa yang sudah setia mengikuti acara saya ini, saya ingin supaya kita mulai ambil komitmen bagaimana kita menjalani kehidupan kekristenan ini supaya berkenan kepada Tuhan, disukai Tuhan. Dan saya percaya ketika hidup kita ini berkenan kepada Tuhan, disukai Tuhan, pasti juga disukai orang di sekitar kita yang melihat kehidupan kita. Karena Paulus katakan hidup kita itu bukan kita lagi, kan di dalam diri kita itu kan ada Roh Kristus. Biarlah kita mencerminkan kehidupan Kristus melalui hidup kita supaya orang bisa melihat dan orang bisa belajar bagaimana kekristenan dari kehidupan kita yang semakin hari semakin menyerupai Kristus ya. Jadi saat ini kita akan belajar bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan sebuah pujian. Biarlah pujian ini mengingatkan kita bahwa kita mau terus dibentuk oleh Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan, agar melalui hidup kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi cermin, menjadi surat yang terbuka, surat Kristus yang terbuka yang dilihat orang. Supaya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Disukai Tuhan dan juga disukai oleh sesama umat manusia. Urapi hamba yang menyampaikan pesan Tuhan, urapi setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah pada saat ini mendengar firman-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, setiap gereja dan setiap umat Kristen, sebenarnya bicara tentang gereja itu bukan bicara tentang organisasi. Karena gereja itu berbicara tentang kita, orang-orangnya. Kalau kita ditanya di mana gereja? Gereja bukan gedung gereja. Gereja bukan juga organisasi gereja. Nah, gereja itu kita, orang percaya, ekaleo, eklesia. Orang-orang yang dipanggil, bukan gedung yang dipanggil, bukan organisasi yang dipanggil, tapi orang-orangnya. Jadi ketika kita belajar tentang gereja yang disukai Tuhan, gereja yang berkenan kepada Tuhan, itu bicara tentang diri kita. Bagaimana hidup kita secara pribadi berkenan kepada Tuhan. Dan kita akan belajar dari jemaat teladan lagi ya. Jemaat yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Dan saya akan bacakan 2 bagian firman Tuhan, mulai dari Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Lalu kita akan lanjutkan lagi dengan bagaimana kehidupan jemaat mula-mula di dalam Kisah Rasul 4 ya. Baik, kita akan bacakan. Ini luar biasa, mestinya kita menyimak dengan baik-baik dan kita terus merenungkan bagaimana seharusnya hidup kita. Cara hidup jemaat Kristen yang pertama. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Luar biasa. Banyak sekali. Ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, dari bagian firman Tuhan ini di ayat yang ke-42 kita bisa belajar. Ini ciri-ciri yang harus kita miliki bagi setiap kita umat Kristen, supaya kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Perhatikan, mereka menjadi pribadi-pribadi yang tekun di dalam belajar firman Tuhan, tekun di dalam berdoa. Dan saya menyimpulkan dan saya bisa memahami bahwa apa yang menjadi karakteristik jemaat mula-mula, pribadi-pribadinya, mereka adalah orang-orang yang bergaul intim dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita mau ikuti ibadah setiap minggu, setiap hari sekalipun, ya, kita mengikuti berbagai-bagai seminar sekalipun, punya banyak sertifikat dari seminar-seminar, tapi kalau kita tidak bergaul intim dengan Tuhan, percuma. 1 Korintus 1 Korintus 15 ayat 33 berkata bahwa pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Artinya kalau kita bergaul dengan orang-orang yang cara berpikirnya buruk, cara bicaranya buruk, jadi ikut-ikutan jadi buruk. Nah, berarti kalau kita bergaul dengan orang yang baik, kita akan dipengaruhi dengan pola pikirnya yang baik. Nah, apalagi kalau kita bergaul dengan Tuhan. Nah, kita tidak mungkin bisa berubah, karakter kita bisa berubah semakin serupa dengan Kristus kalau kita tidak pernah bergaul intim dengan Kristus. Ciri pertama untuk kita bisa menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan, jadikan doa dan merenungkan firman Tuhan itu menjadi kesukaan. Jangan cuma sekedar baca. Saya banyak melihat orang baca Alkitab sampai berulang kali, kelakuannya nggak berubah. Kenapa? Dia cuma baca. Tapi yang penting bagaimana kita menjadikan firman Tuhan itu menjadi kesukaan di dalam kehidupan kita. Menjadikan doa itu menjadi kesukaan. Itu cara kita bergaul dengan Tuhan. Saudara perhatikan, kalau di dalam kesebelasan bola ya, jadi bukan saja kekompakan bermain, tapi setiap individu pun harus bagus, kualitas bermainnya harus bagus, punya skill yang bagus. Nah, demikian juga persekutuan di dalam gereja itu akan bagus kalau setiap pribadi di dalam gereja itu punya karakter yang bagus. Dan untuk memiliki karakter yang bagus, tidak bisa jalan lain, kita harus bergaul intim dengan Tuhan. Kalau saudara mau hidup saudara disukai Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan. Kalau doa itu doa sungguh-sungguh, tidak harus Tuhan ajarkan kita, tidak harus lama-lama juga kalau kita berdoa. Tapi ketika kita berdoa itu punya kualitas yang baik. Berbicara dengan Tuhan dengan kesungguhan hati. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Membaca Alkitab juga jangan sekedar baca, renungkan.
renungkan setiap ayat, setiap bagian firman Tuhan itu kita renungkan. Jadi yang pertama, kalau kita mau menjadi pribadi yang disukai Tuhan, ya, bergaul intim dengan Tuhan. Saudara harus punya perasaan gini. Kalau satu hari ini kita tidak berdoa sungguh-sungguh dengan Tuhan, bukan sekedar berdoa, Tuhan hari ini saya mau bekerja, tidak demikian. Tuhan hari ini saya mau pergi, bukan begitu. Saudara mungkin pagi-pagi sekali bangun tenang, Tuhan, tuntun kami untuk setiap kegiatan kami sepanjang hari ini. Mungkin cuma itu. Tetapi itu dengan kualitas yang terbaik yang kita lakukan. Berdoa sungguh-sungguh. Dan juga ketika membaca firman Tuhan, setiap kalimat di dalam firman Tuhan itu renungkan dengan baik. Kayak tadi kita baca gini, mereka bertekun dalam pengajaran, tekun, belajar sungguh-sungguh. Nah, jadi kalau kita mau menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan, yang pertama adalah kita harus bergaul intim dengan Tuhan, ya, menjadikan firman Tuhan dan doa itu menjadi kesukaan. Pemazmur berkata kalau kita menjadikan Taurat atau firman Tuhan menjadi kesukaan, kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Musim kering pun tetap berbuah karena kita akarnya terus merambat. Dan firman Tuhan seperti air kehidupan, ya. Jadi yang pertama, kalau kita mau jadi pribadi yang berkenan dan disukai Tuhan, harus bergaul intim dengan Tuhan. Lalu kita baca lagi, ya. Maka ketakutanlah mereka semua, saudara-saudara itu mengadakan banyak mujizat, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Nah, orang kalau suka menyatu dengan Tuhan, selalu punya kerinduan juga untuk menyatu dengan sesamanya. Karena itu karakter Tuhan, ya. Tuhan senang untuk kita bersatu. Dan kalau kita bergaul intim dengan Tuhan, maka kerinduan untuk bersatu di dalam gereja itu tidak membeda-bedakan etis inilah, etis Cina lah, etis Manado lah, etis Jawa ke etis Ambon ke, semua sama. Tidak membeda-bedakan, termasuk juga tidak membeda-bedakan status sosial. Kita bersatu. Itu semua bisa kita lakukan di dalam gereja kalau kita bergaul intim dengan Tuhan. Nah, jadi ciri-ciri yang berikut bahwa senang di dalam gereja tuh rasanya kalau kita tidak ketemu, rasanya pengen selalu ketemu bersatu dengan yang lain. Saat ini sudah 6 bulan ya kita tidak bisa ketemu, hanya melalui virtual, ya. Nah, tapi hati seperti itu, saya di gereja kami Jemaat GB Rumah Kasih, setiap kali kami virtual selalu teman-teman bilang, aduh kapan ya kita bisa ketemu. Saya senang begitu, karena memang itu yang harus menjadi ciri-ciri bahwa persekutuan ibadah itu menjadi kesukaan di mana kita boleh bersekutu satu dengan yang lain. Jadi ciri-ciri yang kedua yang Tuhan mau ada dalam diri kita, senang untuk bersatu dengan jemaat yang lain, tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain, tidak membeda-bedakan warna kulit, tidak membeda-bedakan suku, tidak membeda-bedakan status sosial, tapi kita rindu untuk bersama-sama. Lalu perhatikan yang berikut apa? Mereka juga dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai keperluan masing-masing. Nah, kalau kita sungguh-sungguh bergaul intim dengan Tuhan, kita punya hati yang senang untuk bersatu, dan tapi juga hati yang suka menolong. Dalam Matius 11 ayat yang ke-28, apa yang Yesus katakan? Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Hati itu akan ada dalam diri kita kalau kita bergaul intim dengan Tuhan. Suka berbagi. Kalau punya berkat lebih, pengen berbagi. Siapa ya di gereja yang membutuhkan? Begitu harus dimiliki oleh setiap orang Kristen. Jangan juga mikir sendiri. Uang itu nggak akan dibawa, hati itu nggak dibawa ke surga. Ya, cara kita bagaimana menabur atau berinvestasi dalam kerajaan surga dengan cara kita menolong orang-orang yang susah. Hati seperti itu harus ada dalam diri kita. Jadi yang pertama, kita harus bergaul intim dengan Tuhan, menjadikan doa dan firman Tuhan menjadi kesukaan. Yang kedua, kita senang untuk bersatu, berkumpul dengan semua saudara-saudara. Dan di dalam persekutuan itu kita senang untuk saling berbagi. Ya tidak harus jual rumah juga seperti jemaat mula-mula jual tanah. Ya kita bisa berbagi dengan apa yang ada. Tapi hati seperti itu harus ada di dalam diri kita. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, saya belajar, dilihat dari jemaat mula-mula kita mesti belajar sungguh-sungguh. Kalau kita mau kekristenan semakin berkembang dan disukai orang, maka kita juga harus punya hati. Kalau di dalam gereja sendiri kita tidak punya hati untuk menolong, bagaimana kita bisa menolong orang yang di luar? Bapak Ibu saudara, di Indonesia ada 25 jutaan orang miskin. Bahkan sekitar kita masih ada 2 jutaan orang Kristen yang miskin. Nah, saya percaya kalau orang Kristen saling menolong, tidak mungkin ada orang Kristen yang miskin. Dan saya
minggu lalu ya, beberapa hari yang lalu saya sudah bilang bahwa seharusnya komunitas Kristen itu tidak boleh ada yang susah, yang miskin. Karena Tuhan mengajarkan kita untuk yang kuat menolong yang lemah, yang kaya menolong yang miskin. Jadi kalau ada orang miskin, orang Kristen miskin di Indonesia saat ini, berarti ada persekutuan gereja yang tidak benar di negara ini. Ya, saya tidak mau menyebutkan nama, tapi ada beberapa jemaat di kami yang datang dari gereja kami, mereka dibaptis di gereja yang besar loh. Saya tidak sebutkan itu, tapi dia datang di gereja yang jemaatnya ribuan, tapi dia tetap susah tinggal di jalanan. Saya bilang, ibu punya gereja ini besar loh. Ya, tapi kami tidak diperhatikan. Nah, kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman gembala ya. Sudah punya gereja yang besar juga harus perhatikan bahwa jangan kita hanya bangga mengatakan bahwa kita punya jemaat banyak, tapi apakah kita mengenal setiap jemaat yang Tuhan kirim? Itu yang penting. Karena firman Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 14 berkata bahwa gembala yang baik itu harus mengenal domba-dombanya ya. Jadi kita harus saling mengenal, harus saling menolong satu dengan yang lain. Dan saya perhatikan juga begini, kalau kita bergaul intim dengan Tuhan, maka keinginan untuk berbuat dosa itu semakin hari semakin hilang. Dari ciri-ciri yang harus nampak dulu dalam diri kita, setiap orang Kristen, mereka lihat, mereka datang memuji dan menyembah Tuhan. Orang kalau senang memuji dan menyembah Tuhan sungguh-sungguh, nggak ada pikiran untuk apa? Untuk berbuat dosa. Nah, ini ciri-ciri yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen. Saya sedih banget tuh lihat kalau pergi di penjara ada begitu banyak orang Kristen jadi pembunuh, perampok, narkoba. Banyak yang juga terlibat dengan perceraian. Itu seharusnya orang Kristen harus menjadi contoh tidak hidup dalam dosa. Karena kita yang percaya bahwa Tuhan Yesus mati menanggung hukuman dosa kita. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, kalau kita mau menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan, nah perhatikan. Di dalam ayat yang berikut dikatakan begini. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Artinya apa? Komunitas ini mereka disukai oleh Tuhan, dan mereka juga disukai orang lain. Nah, ini harus kita miliki bagi setiap umat Kristen. Yang pertama, ingat, kita harus menjadi pribadi yang bergaul intim dengan Tuhan. Ya, jadikan doa, jangan doa sekedarnya. Baca firman Tuhan bukan sekedar selesai dalam setahun mau menghabiskan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau cuma baca doang gak ada pengaruhnya. Renungkan dengan sungguh-sungguh setiap firman Tuhan. Ya, dan supaya kita bisa memiliki hati yang suka bersekutu dengan setiap jemaat yang lain, dengan sesama yang lain, bahkan dari denominasi gereja yang lain. Jangan terlalu, kita harus saling menghargai satu dengan yang lain. Lalu kemudian kita suka berbagi, suka menolong satu dengan yang lain. Dan yang penting juga nih, kalau kita dekat dengan Tuhan, sukanya memuji dan menyembah Tuhan, tidak suka untuk berbuat dosa. Hindarkan itu semua. Saya sih berharap stoplah rokok, narkoba, segala macam minuman keras, dan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan, menyembah berhala lah, penyembahan berhala, sihir, pakai pakatang, opo-opo, ya buang itu semua, tidak menjadi contoh. Lalu yang penting juga adalah apa? Punya semangat untuk memberitakan Injil. Nah, saya percaya bahwa dikatakan bahwa semakin hari Tuhan menambahkan jiwa, berarti kan ada yang pergi memberitakan Injil, bersaksi, menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Ya, itu harus menjadi ciri hidup setiap orang Kristen kalau kita menjadi umat Kristen yang berkenan kepada Tuhan. Oke, jadi yang pertama, kita harus bergaul intim dengan Tuhan. Kalau ada yang sudah jarang baca Alkitab, harus mulai baca Alkitab setiap hari. Ya, 1-2 pasal boleh baca dan renungkan dengan baik. Lalu apa? Senang untuk bersekutu dengan sesama umat Kristen dulu lah paling tidak. Jangan suka saling membenci, jangan suka berselisih satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, kita harus saling berbagi, saling menolong. Itu cara kita membalas kebaikan Tuhan. Tuhan senang dengan hidup seperti itu. Lalu jangan hidup dalam dosa. Ya, tinggalkan semua hidup dalam dosa. Dan saya percaya kalau itu kita lakukan semua, Tuhan pasti senang dengan hidup kita. Dan jangan lupa, keselamatan itu bukan untuk diri kita saja. Tuhan katakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Tuhan mau kita pergi untuk memberitakan Injil. Saya ingin teman-teman, boleh nggak kita ambil komitmen ya? Saya tidak harus bangga juga kalau dalam 13 tahun ini sudah sekitar 300-an orang yang saya nggak tahu kalau ini bisa dikategorikan orang miskin, tapi yang memang banyak di antara mereka memang tadinya tinggal di jalanan. Nah, saya mau ajak teman-teman semua paling tidak mulai pikirkan. Mungkin mulai dari keluarga kita dulu. Coba
pikirkan, ada nggak di keluarga kita yang hidupnya susah? Yang mungkin hari-hari juga susah. Coba kita mulai pikirkan gitu, mulai sisihkanlah. Kita sisihkan sedikit buat saudara kita yang mungkin karena sudah berumur, tidak ada penghasilan yang cukup. Ya mungkin kita mulai dari Yerusalem kita dulu kan, saudara-saudara, kita perhatikan apa yang kira-kira kita bisa nolong ya. Kalau bisa kita lakukan itu, saya percaya kalau kalau ada 100 aja ya teman-teman yang mendengar acara ini dan lakukan itu, berarti kita kan sudah menolong 100 orang yang susah. Kalau ada 100 keluarga yang lakukan itu, kita sudah menolong 100 keluarga yang susah. Kalau 100 keluarga yang susah itu, setiap keluarga katakan 3 orang, berarti kita sudah menolong 300. Apalagi kalau 1000-an orang, 2000-an orang, 1 juta orang. Dan saya percaya dalam waktu yang singkat kita bisa menolong banyak orang, dan saya percaya itu memberi dampak yang baik, dan persekutuan kita akan semakin hari disukai orang. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Mari kita belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Kekristenan sudah 100-an tahun di negara ini, tapi kenapa tidak berkembang? Ya, tidak sampai 10%. Itu yang saya, walaupun usia saya sudah 57 tahun, dari kecil memang saya dari keluarga Kristen, tapi saya baru kaget ketika saya mulai mengembalakan jemaat 16 tahun, dan ini masalah besar yang kita sedang alami. Kenapa kekristenan tidak bertumbuh? Pengajaran dan pengorbanan Tuhan Yesus begitu baik, tapi kita kenapa tidak berkembang kekristenan di negara ini? Karena kita tidak mentaati Tuhan Yesus. Percuma kita menjadi Kristen tapi kita tidak percaya, kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kita tidak mengikuti dan mentaati perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa supaya kita bersatu. Tuhan perintahkan kita supaya kita saling mengasihi, dan jemaat mula-mula sudah memberikan contoh yang baik. Jadi saya ingin ajak teman-teman ya, pada saat ini 5 hal ini yang kita lakukan baik-baik. Yang pertama, harus bergaul intim dengan Tuhan. Kalau berdoa sungguh-sungguh. Kalau baca Alkitab sungguh-sungguh, renungkan dengan sungguh-sungguh. Lalu yang kedua, jangan suka membeda-bedakan orang. Suku apapun, semua berharga di mata Tuhan, apalagi di dalam komunitas gereja. Tidak boleh membeda-bedakan etnis satu dengan etnis yang lain. Lalu yang ketiga, kita harus memiliki hati untuk suka menolong orang. Tadi saya sudah sampaikan, kalau bisa kita semua ambil komitmen. Mulailah dari keluarga kita masing-masing, keluarga besar kita. Siapa di antara keluarga besar kita yang mungkin susah? Nah, ayo kita punya komitmen untuk bantu. Kalau kita bisa bantu satu nolong satu keluarga nolong satu keluarga, saya percaya bahwa itu akan berdampak besar. Lalu yang keempat, kita jangan hidup dalam dosa. Berhentilah. Merokok itu juga nggak bagus. Narkoba, minuman keras, mabuk-mabukan, percabulan dan lain-lain. Tinggalkan semua itu. Apalagi teman-teman yang sampai terlibat dalam pembunuhan dan segala macam. Waduh, itu tidak berkenan pada Tuhan. Dan jangan lupa, keselamatan yang Tuhan berikan pada kita bukan hanya untuk kita. Ceritakanlah juga kepada sama kita, orang-orang yang belum percaya. Saya percaya kalau kita melakukan ini dalam kehidupan kita, maka kita disukai Tuhan dan hidup kita berkenan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Saat ini Tuhan telah menyertai kami, Tuhan, dengan segala keberadaan hidup kami, Tuhan. Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan pulihkan. Yang terikat dengan dosa, Tuhan lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat dengan dosa, dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang bergumul, Tuhan lawat setiap kami dan Tuhan pulihkan. Saat ini Tuhan, kami akan kembali dalam kehidupan kami, Tuhan. Urapi hamba untuk memberkati setiap kami, Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan, dan kami mau terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan, sinarilah kami dengan wajah-Mu dan berikan kepada kami kasih karunia. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan penghiburan dalam persekutuan Roh Kudus mengurapi, menguduskan, memberkati kami semua pada saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama katakan amin.